akan selalu menemani minggu pagi saudara melalui YouTube serta Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua pagi hari. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Tetap di dalam nama Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita satu hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan datang dalam hadirat-Mu, membawa hati yang ucapan syukur, korban pujian hanya kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kelepasan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Umat yang percaya diberkati, kita bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi anak kita yang Tuhan biasa. Alangkah indahnya hidup bersama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Curahkan berkah yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk tenang. Yesus mudahkan kepada yang Tuhan setia di hatiku. Yesus dahsyat, Yesus mudahkan
bahkan sabdamu, firman yang menaburi kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh indah, Kau sungguh mulia. Kau setia, Kau mulia.
mengucap syukur untuk minggu pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh dalam keadaan yang baik dan sehat, terima kasih untuk semuanya. Saya percaya Bapak setia, Bapak yang mulia, Engkau sudah menenangkan jiwa kami sehingga kami merasa aman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berdiam untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga pada minggu pagi hari ini kami boleh mendapat sesuatu yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini, saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Walaupun kita tahu keadaan di luar sana semakin hari terlihat makin tidak baik, tapi kita semua yang dalam Tuhan, saya percaya dalam keadaan yang baik. Amin. Saudara, keadaan memang tidak menentu. Saat seperti ini yang bisa kita lakukan hanya satu, menanti. Menanti apa? Semua yang kita cita-citakan, semua yang menjadi tujuan kita, semua dalam hal penantian. Memang betul, penantian akan sesuatu pasti membuahkan sesuatu yang baik buat kita. Tetapi sampai kapan kita menanti? Nggak ada yang tahu. Nah, dalam penantian akhir-akhir ini saya suka melihat cerita-cerita pendek. Saudara kalau mau lihat di YouTube juga ada cerita pendek itu macam-macam. Ada yang panjang durasinya, ada juga yang hanya 5 menit, 8 menit. Nah, kebetulan saya mendapatkan satu cerita. Di situ ada durasinya 8 menit. Di sana diceritakan tentang seseorang yang berada di ruang tunggu. Jadi ada rumah sakit atau klinik lah kurang lebih seperti itu. Nah di sana ada beberapa orang yang menunggu gilirannya. Nah di situ kita bisa lihat ternyata di dalam masa penantian kita juga mendapatkan beberapa hal. Contohnya ada orang yang pada saat menunggu giliran masuk, orang tersebut dalam keadaan sakit, dia batuk-batuk terus selama menunggu. Ada juga orang yang dalam penantian atau dalam masa tunggu gilirannya itu marah-marah terus. Mungkin dia punya sesuatu tujuan lain yang harus dilakukan, tapi karena menunggu giliran, ya begitu, marah. Ada juga ternyata seorang yang dalam penantiannya itu dia sudah mendaftar lewat telepon. Artinya dia sudah mendapatkan janji dengan dokternya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal dia juga harus menunggu. Tapi dia bisa menahan sikapnya. Dia diam dan dia bisa membantu orang lain untuk menenangkan jiwanya. Dan pada cerita yang saya tonton itu ternyata orang ini punya sakit yang cukup berat. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan pada masa penantian. Demikian juga kemarin saya harus keluar kota dan di situ harus memakai tes dengan swab. Saudara tahu akhir-akhir ini minggu-minggu terakhir antrian untuk mendapatkan giliran untuk testing itu bisa sampai 1,5 jam. Yang biasa kita lakukan hanya mungkin 15 menit, 30 menit selesai, ini bisa 1,5 jam. Saudara bisa bayangkan juga, antrian itu kita nggak tahu. Pada saat pertama mendaftar ditanya, Bapak ada gejala? Nggak ada. Oh silakan tunggu di daerah yang warnanya hijau. Lalu saya lihat lagi ada yang datang, Bapak ada gejala? Oh saya batuk-batuk. Wah ini repot kan? Walaupun semua pakai masker. Lalu dia diarahkan ke bagian yang kuning, katakan begitu. Saya berpikir, wah nanti kalau ada yang benar-benar sudah kontak erat atau memang dia bergejala berat dan harus ditesting dulu, dia pasti masuk ke kotak yang merah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam penantian tersebut kita nggak ada yang tahu, semua bisa terjadi. Sama seperti halnya yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kita tahu Tuhan memang sudah datang ke dunia dan dia sudah mati di kayu salib
bangkit, dan dia sudah naik ke surga. Tapi kita dalam masa penantian juga, yang pasti kita menantikan dia untuk datang yang kedua kali, supaya segala sesuatu yang dijanjikannya bagi kita itu digenapi. Dan disitulah baru kita bisa mendapatkan apa sih sebetulnya tujuan akhir dan cita-cita kita hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi masa penantian ini apa yang harus kita lakukan? Apakah tadi seperti yang saya ceritakan, kita bersikap marah-marah? Apakah kita bersikap bisa membantu orang lain? Atau kita selalu berjuang dengan keadaan kita sendiri seperti tadi diceritakan sebagai orang yang lagi sakit batuk-batuk tadi? Banyak hal ternyata yang harus kita telaah dari kehidupan kita. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan di saat kita menunggu, di saat kita menanti? Hari ini saya mau ajak saudara untuk baca di Roma 13 ayat yang ke-11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14 saya bacakan. Ayat ke-11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudara garis bawahi bangun dari tidur. Kadang kita sudah terlena, tapi kita harus bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kita sudah lewati proses tersebut. Jadi keselamatan itu udah dekat. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi masa penantian, orang yang menanti adalah orang yang mengarahkan hatinya ke depan, kepada tujuannya. Bagi kita orang percaya, apa yang dia nantikan? Tadi saya katakan Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang ke dunia ini, dia sudah mati di kayu salib, dia sudah bangkit lagi dan dia sudah pergi ke sana. Jadi yang kita harus tunggu adalah kedatangannya yang kedua kali. Nah, bagaimana sikap kita? Dalam perikop yang kita baca Roma 13 ayat 11 dan 14, di sini Paulus memberikan nasihat bagaimana kita harus bersikap. Keadaan waktu sekarang, yaitu dipakai satu kata, waktu khusus, di mana bisa menjadi waktu yang menentukan, atau biasanya disebut dengan kairos, waktunya Tuhan, yaitu waktu menjelang kedatangan Kristus. Kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu Kristus datang kembali, kita udah tahu, tapi kita nggak tahu kapan. Oleh sebab itu kita harus siap. Siap kapan? Siap pada saat dia datang, kita harus dalam keadaan yang siap. Nah, sikap kita dalam menantikan atau menjelang kedatangan Kristus itu sangat penting. Boleh dibilang sangat menentukan. Menentukan di bagian mana? Menentukan apakah kita akan bersama Tuhan selamanya atau enggak. Jadi kalau saudara perhatikan, manusia pertama diciptakan Adam dan Hawa. Mereka itu sudah digariskan bisa bersama-sama dengan Allahnya. Makanya disebut dengan satu garis kasih daripada Allah. Tetapi karena ada dosa, manusia itu terpisah. Makanya kita sekarang hidup di dalam garis keadilan daripada Allah. Bagaimana? Bisa jadi kita nggak akan bersama-sama dengan Allah kita lagi selamanya. Makanya dalam persiapan kita harus bisa tahu apakah nanti kita bersama Tuhan atau tidak. Menurut Paulus juga dikatakan sebagai pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan, kita harus selalu bangun dari tidur. Maksudnya, jangan di dalam masa penantian ini kita itu didapati
dalam keadaan tertidur. Bangun saudara, bangun. Ini berarti bahwa kita harus selalu berjaga-jaga. Dikatakan hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Gak ada yang tahu. Pada malam hari, nanti saudara baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Atau kira-kira saudara tahu kalau pencuri mau datang? Enggak kan? Kita kadang-kadang memperlengkapi rumah kita juga dengan CCTV. Jadi kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada pencuri kita tahu tuh kira-kira gerak-geriknya seperti apa gitu kan. Walaupun ada yang bisa kelihatan mukanya, ada yang juga yang enggak. Nah jadi kita nggak tahu kapan harinya Tuhan datang. Hal inilah yang diingatkan dalam Alkitab supaya kita tahu bahayanya kalau kita itu tertidur. Tertidur itu wajar bagi manusia. Kadang-kadang kita kalau sudah siang jam 2 tiba-tiba lagi membaca buku, tiba-tiba tidur gitu ya, namanya tertidur. Saat tertidur yang dianalogikan dengan orang Kristen adalah imannya menjadi lebih kendor. Kita ngerti bangun pagi kita harus punya iman yang dahsyat. Tetapi biasanya udah siang agak tertidur, iman kita agak mulai membeli atau kurang baik gitu. Nah, pada saat itu penting kita diingatkan kembali bangun dari tidur kita. Jangan sampai kita kedapatan seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka nggak bisa masuk di dalam perjamuan. Mungkin juga ada yang bertanya, kan Yesus sudah datang, udah menyelamatkan kita. Ngapain kita harus memikirkan kedatangan yang kedua? Kita kan udah pasti selamat. Betul, kita pasti selamat. Tetapi keadaannya membuat kita kadang-kadang terlena. Membuat kita kadang-kadang tidak bisa dalam keadaan yang siap. Capek sedikit kita tertidur kan, itu lumrah. Tetapi kita harus dalam keadaan yang siap. Tuhan pada saat dia datang kedua kali, dia adalah hadir sebagai hakim, di mana dia bisa menentukan hasil akhirnya, kita ikut dia selamanya atau enggak. Kalau kita didapati setia sampai hari kedatangannya, maka keselamatan itu akan dianugerahkan kepada kita. Betul, memang keselamatan sudah ada pada kita. Tetapi dikatakan di kitab Wahyu, mahkotanya beda-beda. Jadi saudara mau dapatkan mahkota yang biasa atau mahkota yang terbaik, gitu kan? Atau kira-kira ada beberapa hamba Tuhan yang menganalogikan juga, saudara mau dapat rumahnya itu yang RSSSS atau mau dapat rumah yang mewah di sana, kira-kira begitu. Jadi itu yang membuat kita harus selalu kedapatan setia. Saat dia datang, kita siap, pasti kita akan mendapatkan mahkota yang baik. Ayat yang ke-12 tadi disebutkan, di mana Alkitab juga mengingatkan kepada kita, ada tulisannya, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Malam di sini berarti keadaan dunia pada zaman ini. Kita tahu keadaan ini tidak baik, semua dosa semua ada di situ. Sedangkan siang menunjuk pada zaman yang akan datang. Zaman yang dikuasai dan dipenuhi oleh kasih karunia dan hidup, di mana kita ingin menjadikan zaman tersebut menjadi tujuan hidup kita. Orang-orang percaya diajak untuk selalu tidak putus asa atau kendor imannya, tetapi selalu berjaga-jaga menantikan akhir daripada dunia ini, yang ditandai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nanti saya baca di 1 Korintus 15, di mana kita bisa mendapatkan kehidupan dengan penuh kasih karunia. Nah, sikap berjaga-jaga ini juga disebutkan dengan kalimat menanggalkan perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Artinya kita harus bisa meninggalkan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan pada zaman ini, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan juga kita harus mengenakan
perlengkapan senjata terang. Berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan bukan berarti kita itu duduk-duduk santai. Ya mungkin tadi kalau kita bicara sebagai manusia, kita bisa saja lelah. Jam 2 tertidur, lalu jam 3 bangun, cari kopi biasanya. Duduk-duduk santai gitu sampai jam 5. Nanti sudah mulai gelap, baru berpikir melihat rencana buat besok apa, kira-kira begitu. Tapi di sini Tuhan sudah ingatkan bukan berarti duduk santai atau hanya sekedar menonton apa yang sedang terjadi pada dunia ini. Ya jujur saja kita semua pasti sedang menonton keadaan apa yang terjadi di dunia. Karena pertama kita nggak bisa melakukan sesuatu yang membuat mereka berbalik. Seharusnya kita bisa, tapi saat ini kita seakan-akan buntu jalannya, kita nggak ngerti, kita hanya bisa menonton keadaan orang-orang tersebut. Selanjutnya kita harus hidup dalam sopan. Sopan berarti bukan hanya dalam kaidah kalimat kesopanan, tetapi di sini berbicara bagaimana kita bisa menuruti kehendak perintah daripada Tuhan, yaitu bisa hidup berdasarkan kasih Tuhan kepada sesama manusia. Dalam bagian yang kedua di ayat yang ke-13 tadi disebutkan juga ada 6 jenis perbuatan yang harus dihindari oleh orang percaya dalam rangka masa penantian ini. Disebutkan pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Kayaknya sebagai manusia gak mudah untuk bisa melakukan atau meninggalkan 6 perbuatan ini. Tetapi itu yang harus kita lakukan kalau kita ingin selalu tinggal di dalam Kristus, atau kalau kita ingin nanti hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita maju ke ayat ke-14, di sana dikatakan kita harus bisa mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ungkapan ini juga bukan lalu kita pakai Tuhan gitu, bukan, atau kita pasang salib segede badan kita, juga bukan. Dalam Galatia 3 ayat 27 di sana dikatakan persekutuan dengan Kristus diibaratkan dengan pakaian. Nah, pakaian ini dalam masyarakat biasanya memperhatikan dan menentukan kedudukan seorang. Jadi kalau kita lihat para bangsawan itu pakaiannya pasti yang terbaik, pasti yang hebat, pasti yang mewah, mahal. Karena itulah yang harus kita kenakan. Tetapi semua orang yang telah mengenakan Kristus mengenakan pakaian yang sama. Jadi nggak ada perbedaannya. Artinya mengenakan Kristus adalah tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus bagaimana? Bersekutu dengan Kristus. Sehingga kita semua diperlengkapi dengan senjata yang kita perlukan. Contohnya kuasa dari Tuhan untuk bisa menangkal atau menghadapi serangan daripada iblis. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita baca mengenakan Tuhan Yesus Kristus, lalu di sana dikatakan lagi janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Merawat tubuh di sini bukan berarti menjaga kesehatan, kebersihan tubuh saja, bukan. Tetapi bagaimana kita mempunyai sikap toleransi terhadap setiap keinginan daging kita. Kebanyakan keinginan daging bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan. Biasanya kalau kita baca jangan merawat tubuhmu dan memuaskan keinginannya. Ini biasanya ibu-ibu langsung, nah ini ada ayat firman Tuhannya nih. Kalau di rumah dia nggak perlu merawat tubuhnya. Kan ditulis janganlah merawat tubuhnya. Ini juga salah gitu kan? Karena ini masing-masing hal berbeda. Kalau saudara sebagai ibu-ibu tidak merawat tubuhnya, nanti suaminya salah kunci, pindah rumah gitu ya. Jadi jangan salahkan gitu. Cuman yang jelas kita harus bisa lihat ini firman Tuhan ini berbeda.
kalau kita dikatakan janganlah merawat tubuh ini, maksudnya kita harus punya sikap toleransi. Bagaimana kita semua bisa hidup dalam menanti Tuhan kita, sehingga kita selalu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Menanti Tuhan juga bukan sebuah prinsip daripada kehidupan seorang Kristen. Bukan suatu pilihan, tetapi bagian daripada identitas kita atau jati diri kita. Jadi kita harus punya satu tujuan, prinsip hidup secara Kristus. Jadi kalau kita sebagai anak Kristen, kita apakah punya pilihan untuk bisa ikut hidup di dunia atau enggak? Bukan, kita harus bisa punya jati diri, identitas, bahwa kita itu adalah hidupnya memang seperti Kristus. Nah, dalam masa penantian ini kita senantiasa menyesuaikan ataupun menyelaraskan setiap pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dalam apapun yang kita lakukan, kita harus bisa punya sikap bahwa kita menanti daripada kehendak Tuhan, karena sumbernya itu memang di sana, Tuhan. Jadi dasar terpenting dalam hidup kita dalam masa penantian Tuhan yang kedua kali, kita harus bisa mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Kadang kita selalu pikir, ini kan saya yang bisa, saya ngadain acara seperti ini kurang lebihnya. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu ingin bahwa kita itu selalu berpegangan dengan Dia. Jadi kita harus bisa menantikan setiap pertolongan daripada Tuhan. Kadang-kadang kita suka dengan kalimat minta tolong. Dengan sesama kita aja kita awali dengan tolong dong, gitu kan. Nah, Tuhan juga demikian. Kalau Dia diminta tolong, Dia sangat ingin menolong kita. Masalahnya kadang-kadang kita suka menggunakan kekuatan kita sendiri. Jadi identitas diri kita sebagai anak-anak Kristen, kita harus selalu bisa mengandalkan Tuhan, menantikan pertolongan daripada Tuhan. Percaya tidak percaya, sampai hari ini kita sudah 1 tahun 6 bulan dalam keadaan yang baik dan sehat. Itu juga karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Orang-orang di luar sana akan melihat kita sebagai, oh iya, ini benar murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan. Melalui masa pandemi seperti ini, kita juga belajar bahwa tidak ada yang dapat diandalkan oleh manusia selain daripada kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam masa penantian ini, menantikan kedatangan dan pertolongan dari Tuhan bukan satu pilihan, tetapi suatu keharusan. Dengan penuh keyakinan kita menanti Tuhan akan memberi kepada kita yang terbaik. Sebagai manusia, kita hanya bisa melihat dengan keterbatasan apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan itu punya visi misi yang lebih jauh lagi. Istilahnya kalau kita memikirkan satu langkah kehidupan kita, Tuhan tuh udah punya sekian langkah kehidupan kita. Dia udah tahu kehidupan kita akan seperti apa. Tuhan dengan kasih dan hikmatnya selalu punya alasan yang baik kenapa kita harus selalu menantikan Tuhan. Kita juga harus yakin bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka sudah menjadi tugas kita untuk bisa mempersiapkan diri di dalam menantikan kedatangan Dia yang kedua. Komisi boleh maju. Saudara, ada satu gambaran ilustrasi di mana kalau saudara pernah lihat seekor unta ya. Unta itu kalau pagi dia dikatakan berlutut depan tuannya untuk mengambil beban yang akan dibawanya sepanjang hari kemana tuannya pergi.
sore unta itu akan kembali berlutut untuk bisa diambil lagi bebannya. Sama dengan kita juga harus bisa demikian. Kita punya Tuhan, Dia sangat ingin kita meminta pertolongan dari Dia. Sehingga dengan pelajaran daripada unta ini, kita harus tahu setiap hari pagi datang pada Tuhan, kita lakukan kegiatan kita, sore pulang dari kegiatan kita kembali berlutut kepada Tuhan, supaya semua dalam menanti Tuhan mempunyai tujuan yang sama. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Lebih lagi masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu sudah sampaikan firman pada hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan punya jalan buat kami, di mana saat kami menantikan Engkau dalam masa penantian ini Tuhan, kami boleh terus dalam keadaan yang siap. Iman kami tidak kendor, sehingga pada saatnya Tuhan mendapati kami tetap setia. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, terus berikan kesehatan yang baik buat mereka Tuhan Yesus. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, sehingga pada saat kami boleh berkumpul satu dengan yang lain, hanya satu yang boleh kami saksikan, yaitu kemuliaan daripada Engkau Tuhan Yesus. Saya berdoa juga untuk Gembala Sidang Panario, manapun saat ini berada, menyampaikan firman Tuhan. Terus berikan kesehatan yang baik buat dia Tuhan, berikan hikmat-Mu sehingga apa yang disampaikan selalu berada dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan kembali untuk bisa melanjutkan kegiatan kami. Sebelumnya kami ingin menerima berkat. Mari saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita menerima berkat yang berlimpah dari Bapa surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Terima Tuhan diberikan berkat. Mari sama-sama kita katakan amin. Masih
Ibu, selamat. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Bertemu kembali minggu depan, sama-sama beribadah kita. Haleluya.